A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Segala puji bagi Allah, hanya kepadanya kita memuji, memohon pertolongan dan memohon ampunan. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan diri kita dan buruknya amal perbuatan kita. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada yang dapat menunjukinya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang pantas untuk disembah kecuali Allah semata, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Teman-teman yang saya cintai, bulan Ramadan ini membawa segudang peluang dan kesempatan emas bagi kita. Kenapa dikatakan demikian? Ya tak lain karena di bulan Ramadan ini, seperti yang teman-teman tahu juga, terkandung kemuliaan dan keistimewaan yang amat besar yang gak bisa dijumpai di bulan-bulan lainnya. Nilai ibadah dilipat gandakan, doa-doa dikabulkan, dosa diampuni, pintu surga dibuka, sementara pintu neraka ditutup. Namun, Ramadan kali ini sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Masjid-masjid ditutup, pencarian takjil berkurang, tarawih hijrah dari masjid ke rumah, tidak ada lagi itikaf di masjid. Bagi kebanyakan orang, semangat Ramadan ini rasanya berkurang di tengah pandemi ini. Belum lagi jika melihat mahasiswa dan pelajar, perkuliahan dialihkan menjadi online. Dan tidak sedikit dosen-dosen yang memberikan tugas untuk menggantikan pertemuan online. Satu tugas belum selesai, tugas lain sudah bermunculan. Belum lagi laporan-laporan praktikum yang berlembar-lembar. Masih adakah yang bersemangat mengejar keutamaan-keutamaan bulan Ramadan? Ada yang mengorbankan perkuliahannya dan fokus meningkatkan kualitas ibadah. Ada yang menyibukkan diri dengan belajar nugas agar IPK yang diraih memuaskan. Bahkan ada yang tidak mendapatkan keduanya, baik keutamaan bulan Ramadan maupun IPK yang aman. Rasulullah SAW pernah bersabda, celakalah seorang hamba yang mendapati bulan Ramadan, kemudian Ramadan berlalu dalam keadaan dosa-dosanya belum diampuni. Seseorang yang bagaimana sih? Seorang hamba yang seperti apa yang celaka ini? Yaitu orang-orang yang menjalani bulan Ramadan tanpa melakukan amal ibadah, tanpa meningkatkan amal perbuatan. Puasa enggak, sholat jarang, membaca Al-Quran apalagi tidak dilakukannya. Padahal pahala di bulan Ramadan dilipat gandakan. Ia masih mengerjakan maksiat, berdosa, berbohong, padahal setan-setan dibelenggu, pintu neraka ditutup. Maka celakalah bagi orang tersebut. Dan hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri nih bagi mahasiswa. Kita dituntut agar bisa memanfaatkan bulan suci Ramadan untuk meningkatkan kualitas ibadah disertai perkuliahan yang aman sejahtera. Lalu pertanyaannya nih, memang bisa ya kita mendapatkan keduanya? Dan jawabannya, tentu bisa Ferguson. Ada beberapa cara nih untuk bisa mendapatkan keduanya. Nah, yang pertama, teman-teman buat targetan selama bulan Ramadan. Misalkan, hatam baca Quran 1 kali, atau menghafal surat atau juz tertentu. Sholat tahajud 4-6 rakaat. Sholat duha 4 rakaat. Baca buku 1 atau 2 selain buku pelajaran di kuliah. Apapun itu yang ingin dicapai teman-teman gitu. Nah, setelah buat targetan nih, atur jadwal sebaik mungkin untuk mencapai target-target yang udah teman-teman tentuin di awal. Kapan harus tilawah, kapan harus ngerjain tugas, kapan harus belajar, kapan harus murojaah, dan lainnya. Dan ini menyesuaikan juga sama jadwal teman-teman nih, jadwal perkuliahan online teman-teman. Contoh misal nih, mulai dari jam 3 pagi bangun, sebelum sahur sempetin dulu tahajud, mohon ampun kepada Allah. Banyak banget keutamaan yang bisa teman-teman dapetin nih di sholat tahajud ini. Rasulullah SAW bersabda,
Allah turun ke langit dunia setiap malam pada Sabtu/3 malam terakhir. Lalu Allah berfirman, siapa yang berdoa kepadaku, niscaya aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, niscaya aku beri. Siapa yang meminta ampun kepadaku, tentu aku ampuni. Demikianlah keadaannya hingga terbit fajar. Nah, dapat disimpulkan nih, sholat tahajud bener-bener banyak banget keutamaannya. Karena di saat tersebut, di saat 1/3 malam tersebut, ketika orang-orang yang lain pulas tertidur, ketika orang-orang yang lain beristirahat, kita menyempatkan diri, kita bangun, kita merasakan dinginnya malam, merasakan dinginnya air wudhu, dan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah sahur dan sholat subuh, jangan langsung tidur. Isi waktu setelah subuh dengan tilawah sesuai target yang teman-teman rencanain tiap harinya. Nah, di sela-sela perkuliahan online teman-teman nih, jangan lupa selipin sholat duha. Sholat duha ini ibaratnya rehat, istirahat dari perkuliahan yang buat perut makin lapar, padahal masih pagi. Oh ya, pernah ada juga sebuah riset kalau kemampuan otak kita itu hanya fokus menerima informasi sekitar 20 menitan. Nah, artinya kalau lebih dari 20 menit otak kita mulai menurun kapabilitasnya. Istilahnya mah capek lah, butuh istirahat sekitar 10 menit. Nah, waktu istirahat ini cocok banget digunain untuk tilawah, zikir, atau mungkin baca buku non pelajaran yang teman-teman di awal udah set nih sesuai targetan gitu. Jadi setiap 20 menit kita belajar ngerjain tugas, 10 menit dipakai buat tilawah, zikir, dan lain sebagainya. Nah, setelah seharian penuh melakukan aktivitas nih, jangan lupa untuk berbuka dengan makanan sehat. Dan jangan kebanyakan, jangan diembat semua, secukupnya aja lah. Syukur-syukur kalau kita bisa sedekahin nih makanan kita ke orang-orang di luar sana yang mungkin kelaparan di tengah pandemi ini. Nah, terakhir nih, jangan tidur malam-malam. Paling malam jam 10 kita udah tidur. 5 jam tidur sampai jam 3 dini hari udah cukup kok untuk ngisi tenaga kita lagi buat hari selanjutnya. Oh ya, satu lagi nih, tips biar tahun ini mencapai kemenangan Ramadan disertai IPK yang aman. Jadikan semua perbuatan teman-teman setiap harinya ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangin kalau kita niatkan belajar kita, kerjain tugas yang bicibun, ngerjain laporan praktikum yang numpuk karena Allah. Wah, pasti banyak ya pahala-pahala yang didapatkan. Semakin banyak lembar laporan dan tugas yang dikerjakan, semakin banyak juga pahala-pahala yang dihasilkan jika diniatkan karena Allah. Apalagi itu nanti dikuadratin karena lagi di bulan Ramadan kan. Insya Allah tips-tips di atas tadi teman-teman terapkan dan secara istiqomah dijalankan, bukan tidak mungkin teman-teman akan mencapai kemenangan di bulan Ramadan dengan IPK yang aman juga tentunya. Semangat terus teman-teman untuk mendapatkan keutamaan di bulan Ramadan. Akhirul kalam, mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga kita semua mendapatkan keutamaan-keutamaan di bulan Ramadan meskipun banyaknya pekerjaan-pekerjaan lainnya. Karena benar-benar rugi nih kalau Ramadan yang datang setahun sekali disia-siain begitu aja. Belum tentu kan kita masih dipertemukan dengan Ramadan tahun depan. Yuk mari kita sama-sama tingkatkan ketakwaan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.